wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyakunna ayyuhal muslimat bitaqwallahi haqqa taqwa wa muraqabatihi fis sirri wa najwa. Fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram wa ma'syaral karimat, bapak-bapak dan ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, sedi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin al-hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah Masjid Raudhatus Shalihin Durian Sebatang, Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita di saat kita merasa senang dan bahagia berada di tempat-tempat yang mulia seperti ini. Masjid yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dari seluruh tempat yang ada di permukaan bumi, dan tempat yang diizinkannya untuk kita dirikan, kita ramaikan, dan kita laksanakan di dalamnya ibadah-ibadah yang mendekatkan kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah menerima kehadiran kita dan memberikan segala yang dijanjikannya untuk kita, berupa keutamaan, kelebihan, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan di hari kita dihisab, kita mendapatkan bagian yang terbesar. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah mengajar kita umat ini ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, serta niat yang ikhlas, supaya kita berselamat sejak di dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan selawat juga bersambung kepada Ahlul Bait, para istri, anak dan cucunya, para sahabat, para tabi'in dari kalangan muhajirin dan ansar, serta anak cucu mereka, sampai kepada kaum muslimin dan muslimat di akhir masa. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, doa kita pula untuk para orang tua kita, ayah dan mak, saudara mara, famili dan kerabat, teman dan sahabat, serta seluruh kaum muslimin dan muslimah. Semoga yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayah, dijaga dengan amanah dan inayah, dan yang sudah mendahului mudah-mudahan dilimpahi maghfirah dan rahmah. Khususnya Imam kita Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, yang telah mewariskan ilmu ini untuk kita, yang dihiasi dengan ilmu dari Al-Quran, ilmu dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita ambil bagian pula untuk meneruskan dan mewariskan kepada generasi kita dan generasi setelah kita, supaya bagian dari silsilah rantaian nasab ilmu ini, yang kata Imam Asy-Syafi'i, nasab yang paling panjang adalah nasab ilmu. Alhamdulillah sampai hari ini ilmu Asy-Syafi'i masih sampai kepada kita, dan alhamdulillah karena ilmunya bersambung dengan Nabi alaihi salatu wassalam, maka semakin indah.
Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, sampai kita pada babul ilmi, bab tentang ilmu. Al-ilmu, kalau menurut istilah orang-orang as-salaf, al-ilmu itu adalah agama. Seperti kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka tolong dilihat, diperhatikan, diteliti dari siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya mengambil ilmu. Oleh itu, al-ilmu bila diitlaqkan, maka yang dimaksud oleh kebanyakan ulama dulu adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang diturunkan. Ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah yang diturunkan. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sendiri yang mengatakannya, mengucapkannya dan mentilawahnya, lafaz dan maknanya dari Allah SWT, itu adalah Al-Quran namanya. Sedangkan yang maknanya dari Allah, kemudian lafaznya dari baginda Nabi SAW, itu disebut dengan As-Sunnah. Inilah makna atau inilah yang dimaksud oleh para as-salaf ketika menyebutkan lafaz al-ilmu. Berarti alif dan lam di situ adalah lil ahdi zihni, yaitu sesuai dengan yang terbayang dalam pikiran mereka. Maka orang-orang dulu mengatakan, atau yang terbayang oleh mereka adalah bahwa ilmu bila disebut maka maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itulah makanya, karena mereka dekat sekali dengan zaman jahiliyah, zaman al-jahlu, zaman kejahilan. Bukan orang tidak pintar, bukan orang tidak cerdas, akal sama aja. Cuman masalahnya akal itu tidak diisi dengan ilmu, hanya berisi pemikiran, perasaan dan pengalaman. Maka mereka menjadikan al-ilmu adalah akronim daripada al-jahlu, lawan daripada al-jahlu. Itulah Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf menyebut al-ilmu huwas sunnah wal jahlu huwal bid'ah. Al-ilmu huwas sunnah wal jahlu huwal bid'ah. Apa sebab ilmu itu, sunnah itu memerlukan ilmu. Kalau bid'ah tanpa ilmu bisa bikin tanpa bid'ah, bid'ah tanpa ilmu bisa bikin bid'ah. Ya, tapi kalau sunnah tak bisa kecuali dengan ilmu. Oleh itu makanya ahlul ilmi, orang yang berilmu itu semakin jauh dari bid'ah, kecuali kalau dia tinggalkan ilmunya pergi kepada bid'ah. Ada ya enggak? Ada ya, orang berilmu meninggalkan ilmunya lalu menyeberang kepada bid'ah. Ada. Jika mana pun jak bertanya, Ustaz, kok sama-sama tempat Madinah kok beda katanya. Ya beda. Kadang-kadang beda tepi jalan, kadang-kadang memang kalau beda produk boleh juga lah ya. Ada produknya yang tingkat untuk kalangan jet set, high class, ada yang kelas menengah ke bawah, ada yang kelas bawah. Kan biasa kan produk beda-beda kan. Nah, tapi kalau sudah menyimpang, berarti karena memang sudah meninggalkan ilmunya dan berpihak kepada kejahilan. Ya, hati manusia ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, dia putarkan sesuai dengan kehendakinya. Siapa yang mencari kebenaran, Allah kuatkan, dan siapa yang meninggalkan kebenaran, Allah biarkan berpaling ke tempat dia berpaling.
dan kita doakan mudah-mudahan Allah kembalikan. Ma'asyiral kiram, kalau menurut bahasa, al-ilmu adalah ma'rifatus syai'i ala ma huwa alaihi, mengenali sesuatu sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Mengenali sesuatu sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kalau dalam istilah ahli lughah juga muwafaqatul khabari lil waqi'. Berita sama dengan fakta. Berita sama dengan fakta. Dulu sebelum kita di zaman teknologi hari ini, di mana ada TV kabel yang mempertonton pada kita keadaan di seluruh dunia, kita mendengar orang mengatakan Ka'bah itu bentuknya seperti kubus. Tahu kubusnya? Tahu kan? Kemudian bajunya berwarna hitam. Sah? Tapi kita belum pernah melihat gambarnya, sah? Belum pernah melihat bentuk aslinya. Alhamdulillah waktu itu karena orang ini yang menyampaikan atau ijma, semua yang datang dari Makkah mengatakan begitu, tidak ada keraguan sama kita, sah? Ada keraguan? Enggak. Lalu berkesempatan pula kita datang ke Makkah. Ternyata berita yang sampai sesuai dengan fakta yang di lapangan. Ini namanya ilmu. Makanya ilmu itu disyaratkan oleh para ulama mesti yakin dan mesti benar 100%. Mesti yakin 100%. Adapun di bawahnya itu adalah adzan. Itu zanni. Artinya prasangka yang dominan. Ya, misal prasangka yang dominan itu adalah yaitu misalnya di bulan haji, dalam perkiraan kita akan atau jemaah akan sudah berkumpul, semua jemaah haji bulan awal Zulhijjah sudah berkumpul semuanya di Makkah misalnya. Sah? Tapi ternyata kenyataannya karena tahun ini beda pelaksanaan atau beda manajemen yang tahun lalu, ternyata separuh masih di Madinah. Sah? Ini namanya zan, bukan yakin. Tapi kalau seandainya laporan petugas di lapangan yang mengatakan berkaitan dengan haji, menyatakan sudah semuanya di Mekah, sudah sampai keyakin atau belum? Sudah sampai keyakin atau belum? Ya ikhwan amat. Mereka hitung semua yang dapat visa untuk haji, yang dapat izin untuk haji, ada nomor serinya. Kemudian setiap keluar pakai masuk Mekah sudah didaftarkan masuk pakai barcode. Nah, lalu mereka bilang 100% sudah masuk. Ragu juga tuan-tuan? Masih ragu? Itu peragu betul namanya itu. Ini masuk ilmu kalam nanti ini. Yang menyampaikannya adalah petugas Kementerian Haji. Kan yang mereka yang berikan visa itu sah? Itu sekian untuk Indonesia malah 137.000. Kemudian Indonesia mohon tambah lagi dikasih 10.000 untuk jemaah biasa. Tapi tonton pakai untuk jemaah plus. Hah? Jadi mereka sudah hitung visa semuanya, sah? Sah? Sudah terdaftar? Kemudian ketika masuk semuanya sudah di-scan. Jelas? Kemudian setelah kalau di sana semuanya terhubung ke seluruh instansi. Ya, saya sejak 93 di Madinah di Arab Saudi, itu seluruh muamalah kita online ke seluruh instansi. Misalnya kalau saya nak ambil visa pulang ke imigrasi, Kementerian Dalam Negeri, ternyata ada uang telepon atau uang telepon
tagihan telepon, tuan-tuan lambat sekali. Tagihan telepon belum dibayar, itu keluar di komputer imigrasi, jelas, langsung terkoneksi. Atau misalnya bukan PLN, listrik ya, PLN belum dibayar, itu keluar juga di situ. Atau saya nak ngurus perpanjangan SIM, misalnya kalau sempat bayar uang kuliah UKT belum dibayar misalnya, keluar di Polantas. Kita sudah ada atau belum ya? Baru cerita aja, cemooh pandai ya. Ya, mencemooh orang Arab pandai. Tapi ternyata awak belum sampai. Orang tu sejak 90-an sudah ada. Kita baru berencana. Itu etle lampu yang kamera-kamera itu bang, yang abang takut tuh. Itu sejak saya di sana 93 sudah ada dari dulu. Kalau kita di sini hidup mati mati terus. Alhamdulillah. Untung hidup mati. Kalau tidak banyak kena kita ya. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah beritanya seperti itu dari data yang mereka keluarkan, maka kita katakan ini sampai pada tahap yakin atau ilmu. Karena sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Tapi kalau hanya sifatnya melihat dari zahir, dah banyak orang di Mekah ramai terus. Sah? Maka itu namanya zan, artinya zanni. Kalau seandainya dugaannya itu nanti dugaannya bukan dominan, ini namanya nanti adalah waham, waham perkiraan yang salah. Nah, jadi al ilmu itu mesti sesuai dengan yang nyata, muwafaqatul khabari lil waqi' atau ma'rifatul ma'lum ala haqiqatihi atau kama huwa alaihi, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan kondisi asalnya. Nah, karena yang akan dibahas dalam ilmu kita ini, ilmu fikih dan usul fikih ini adalah berkaitan dengan apa yang kita bahas. Fikih apa yang kita bahas? Tidak tahu. Jadi ulang lagi di awal nampaknya. Ilmu fikih pembahasannya adalah tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan tugas-tugas dan kewajiban para mukallaf. Siapa yang tugaskan? Siapa yang menugaskan? Yang menyuruh kita sholat siapa? Begitu aja kok repot. Allah. Yang nyuruh kita puasa siapa? Allah. Nah, karena pembahasan kita adalah tentang hukum-hukum yang Allah turunkan. Sah? Tentang hukum-hukum, kewajiban-kewajiban, amalan-amalan yang disyariatkan oleh siapa? Oleh Allah. Maka ilmu tentang itu mesti datang dari Allah. Mesti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti datang dari Allah. Sebab kalau datang dari selain Allah namanya apa? Bid'ah, betul, mumtaz. Kalau bukan dari Allah namanya bid'ah. Bid'ah itu apa dasarnya? Kejahilan. Makanya orang jahiliyah dulu banyak bid'ahnya. Sahih bid'ahnya. Orang jahiliyah dulu kenapa sesat? Orang jahiliyah dulu kenapa tersesat? Karena jahil. Kenapa jahil? Karena banyak bid'ahnya. Makanya heran kita kenapa orang senang sekali dengan bid'ah. Padahal kata Nabi semua bid'ah itu sesat. Tidak ada yang bilang bid'ah hasanah kecuali ahli bid'ah atau yang terkena virus bid'ah atau salah menafsirkan bid'ah. Ya, ulama itu menyebutkan bid'ah secara bahasa, tapi dia mencampurkan antara bahasa dan istilah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi bilang sesat, antum bilang bagus.
Ya memang orang tersesat itu karena terpengaruh oleh bagusnya. Terpengaruh oleh bagusnya. Ini bagus juga. Iya. Ini mantap juga. Oke, nah. Akhirnya mereka tersesat. Awak kan tersesat itu gara-gara lalai oleh yang cantik-cantik itu kan. Pergi antum ke pasar Ja'fariyah di Mekah kan. Kan banyak ada cantik-cantik barangnya. Nengok-nengok akhirnya tersesat jalan. Tak tahu mana pintu keluar tadi katanya. Sah? Karena asyik dengan yang cantik-cantik itu. Memang bid'ah itu rata-rata mengasyikkan, rata-rata dilihat indah. Makanya banyak yang kurang-kurang teguh dan kurang berilmu runtuh. Baiklah kaum muslimin muslimat, jelas ya. Jadi ilmu ini yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Qala rahimahullah. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, faqala li qail, ada yang bertanya kepadaku, atau yang berkata kepadaku, mal ilmu, apa yang dimaksudkan dengan al-ilmu, wa ma yajibu 'ala nasi fil ilmi, dan apa kewajiban manusia yang berkaitan dengan ilmu. Faqultu lahu, lalu saya jawab, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ilmu itu ada dua. Ilmu ammatin la yas'u balighan ghaira maghlubin ala aqlihi jahluh, yaitu ilmu yang harus diketahui oleh semua masyarakat secara umum. Arti ilmu amatin, ilmu yang harus diketahui oleh semua orang. La yas'u balighan, tidak boleh seorang yang baligh, ghaira maghlubin ala aqli, kecuali orang yang akalnya bermasalah, orang yang akalnya tidak sempurna, seperti gilo-gilo alang atau gila-gila alang apa kawan bang? Lalai. Atau memang gila. Atau ada yang tak gila tapi bongak ya, ada ya. Apa istilahnya? Dungu ya. Tak bisa paham. Apa ada ya? Dia tak gila tapi dia tak bisa memahami. Apa namanya? Idiot. Idiot kata beliau. Saya antum tanggung jawab ya, saya tak tahu istilahnya. Nah, idiot, tidak bisa memahami. Nah, orang seperti ini tidak apa-apa. Tapi orang balik yang akalnya sehat walafiat, kayaknya semua di sini sehat walafiat akalnya ya. Tidak perlu diuji kan? Tidak perlu dites. Alhamdulillah. Tidak boleh tidak mengetahuinya. Ini namanya ilmu yang sifatnya fardhu ainin. Mengetahuinya adalah fardu ain. Tidak bisa tidak diketahui oleh semua orang. Jelas? Tadi ilmunya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala wa mithlu madza? Dia bertanya lagi, seperti apa ilmu yang kau maksudkan tidak boleh tidak harus diketahui oleh semua orang? Qultu, saya jawab, mithlus salawatil khams, seperti salat 5 waktu. Ada orang Islam yang balik yang tidak tahu salat? Nah, apa dek bingung semuanya? Woi, ketika tuan-tuan balik, awal balik dulu, ada yang tak tahu salat? Maksud saya tak tahu kewajiban salat? Tak tahu. Ada yang tak tahu bahwa salat rukun Islam? Yang tak tahu janganlah ragu jawabnya. Ini adalah seluruh orang Islam sejak kecil lagi. Di saat dia sudah balik, dia sudah paham bahwa salat adalah wajib. Berapa kali? Berapa? Masa? Tidak 50? Ya Syekh? 50 Syekh? 5 aja dapat ayam melaksanakan ni kan. 5 kali tapi nilainya 50. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan tanpa sadar beruntung ya.
Beruntung sekali. Solatnya 5 kali tapi pahalanya 50 kali. Solat pula di masjid kali 27. Masya Allah. Sogan juga lagi ke masjid tuh. Untungnya 2.700%. Kadang nimbang sawit di sini beda 2 rupiah sekilonya, pindah tuh. Padahal jalan di situ banyak lumpurnya sini. 2 rupiah cuma. Sampai pindah, apa istilahnya untuk PB ya? PB ya? Sampai pindah. Ini ndak salat 2.700% per salat, bukan per hari. Nilainya. Ndak mau pindah dari rumahnya ke masjid. Banyak yang seperti itu. Masih banyak. Sawit mau pindah, salat ndak mau pindah. Kepada 2 rupiah per kilo berapa persen lah? Masya Allah tabarakallah. Sah? Ini kalau disadari orang-orang Islam, Masya Allah tabarakallah, penuh masjid kita weh. Sah? 6. Apalagi solat subuh, Masya Allah, sunatnya saja lebih baik dari dunia dan sisinya. Maka itulah sebabnya kenapa yang masuk neraka itu orang yang paling melarat. Apa sebab? Keuntungannya, pahalanya selalu Allah tingkatkan. Tidak ada kurang sedikit pun. Ya, ditingkatkan beberapa kali. Ya, 5 kali dihitung 50. Kemudian 50 kali pula 27 atau 25. Jadi tidak bisa kita meninggalkannya kecuali karena ada uzur. Kecuali ada uzur misalnya. Ma'asyil kiram rahmati Allah. Wa anna lillahi 'alan nasi shauma syahri Ramadan, bahwa wajib bagi Allah untuk Allah mewajibkan manusia, maksudnya orang Islam, puasa di bulan Ramadan. Ada yang tidak tahu? Ada orang Bali yang tidak tahu ini? Kayaknya enggak ada ya, kecuali tidak pernah puasa. Sejak kecil lagi kita sudah dididik untuk puasa di bulan Ramadan sebelum balik lagi. Kemudian wa hajjal bait idza istata'u, dan haji ke Baitullah kalau sanggup. Ada yang tidak tahu haji wajib? Kayaknya enggak ada juga ya. Sejak kecil lagi kita bercita-cita nih haji. Bahkan diminta atau ingin dipanggil Pak Haji padahal masih belum haji, sampai ada istilah haji kala qalun. Haji sudah ke Makkah alun. Nah. Jadi tahu kita. Kemudian wa zakatan fi amwalihim, bahwa pada harta terdapat zakat. Ada yang tidak tahu? Kayaknya enggak ada, semua orang tahu ini. Nah, wa annahu harrama alaihimuz zina, dan bahwa Allah haramkan kepada mereka zina. Ini semua orang tahu, orang Islam. Bahkan non-muslim pun tahu bahwa zina haram. Iya. Non-muslim pun tahu ya. Orang jahiliyah juga tahu dulu kok. Cuman mereka resmikan juga zina, padahal mereka tahu itu haram. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal qatlah was sariqata wal khamra, membunuh, mencuri, minum khamar, semuanya tahu. Tidak ada yang tidak tahu bahwa mencuri, membunuh, minum khamar adalah haram. Wa ma kana fi ma'na hada, dan yang semakna dengannya. Artinya di mana haramnya sudah dikenali secara umum. Ini tidak boleh satu orang pun tidak tahu. Atau kalau ada yang ngaku tidak tahu zina haram, bisa diterima? Maaf Pak Hakim yang mulia, saya tidak tahu zina itu tidak boleh katanya. Mau orang percaya? Kemana yang selama ini? Iya, sekolah sudah S2, tapi tidak tahu zina. Zina haram. Oh, maksudnya mungkin zaman ini secara aturan tidak apa-apa kan ya, Allah musta'an. Mimma kullifal ibadu ay yaqiluhu wa ya'maluhu wa yu'tuhu min anfusihim wa amwalihim. Segala apa yang ditugaskan kepada hamba untuk memahaminya, maksudnya wa ya'maluhu, dan mengamalkannya, wa yu'tuhu min anfusihim wa amwalihim, atau memberikannya dari jiwa mereka dan harta mereka.
wa ayyakuffu anhu ma harrama alaihim minhu, dan bahwa mereka menghalangi diri dari apa yang Allah haramkan kepada mereka di antaranya. Jadi ini yaitu semua orang mukallaf, hamba-hamba Allah, tahu ini mesti dipahami, mesti diamalkan, dan mesti diberikan. Mesti dipahami, mesti diamalkan, dan mesti diberikan dari jiwa dan harta mereka. Kalau puasa, haji, kita harus siap berkorban jiwa dengannya, karena menahan lapar adalah menyiksa jiwa, sah. Tapi karena lillah kita patuh dan taat, dan alhamdulillah Allah Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Ada yang tidak sanggup puasa sehari, 11 bulan makan, terus puasa sebulan, tidak boleh? Tidak sanggup? Sanggup kita. Kalau tidak sanggup, misalnya sedang sakit, atau sedang musafir, atau sedang berjihad, atau sedang mengurus orang sakit, kalau tidak makan ikut pula sakit, maka boleh berbuka. Jelas? Nah, berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, wa hadha as-sinfu kulluhu min al-ilmi mawjudun nassan fi kitabillah wa mawjudan 'amman inda ahli al-islam yanquluhu awamuhum amman madha min awamihim yahkunahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yatanaza'una fi hikayatihi wa la wujubihi alaihim. Bagian ilmu hadza sinfu kulluhu, jenis ini semuanya, maksudnya yang dia sebutkan tadi, salat, haji, puasa, zakat, dan haram membunuh, haram berzina, sah, semua jenis ini termasuk ilmu. Nah, minal ilmi mawjudun nassan, didapatkan secara tekstual, secara nas. Di mana? Fi kitabillah, dalam kitabullah. Bahwa perintah salat dalam Al-Quran banyak sekali, bahwa anjuran salat Quran sangat banyak sekali, fadilat salat Al-Quran banyak sekali. Jadi tidak ada lagi meninggalkan keraguan sedikit pun, maka disebut dengan ilmu. Wa mawjudan amman inda ahli Islam, dan itu juga diketahui oleh umumnya umat Islam. Semua umat Islam tahu itu. Tadi makanya saya katakan tadi, semua umat Islam tahu salat 5 waktu, semua umat Islam tahu zakat wajib, semua umat Islam tahu ada puasa Ramadan, semua umat Islam tahu ada haji ke Baitullah. Kecuali kalau ada yang bilang mah dulu udah aliran sesat sekarang nih, masya Allah, tapi belum terdaftar aliran sesat. Masya Allah, imamnya mengatakan hari ini tidak ada tanah suci kecuali Indonesia. Masya Allah. Auzubillah. Auzubillah. Dia tidak ada tanah suci, maka mereka tidak meyakini ada haji, ya, tidak ada umrah. Dasarnya apa? Cemburu. Abi piti umat Islam di orang Arab Saudi, Abi sama Wahabi katanya. Ma'asyil kiram jamaati Allah SWT. Orang-orang seperti ini juga Masya Allah akan mengatakan minta pengurusan Masjidil Haram, Masjid Nabawi diinternasionalisasi, supaya ada sumber pendapatan dan gaji. Jadi tujuannya nanti menyebar kontak infak, mengajar kerja infak. Sebab masjid di Indonesia adalah untuk kotak infak. Tuh wajah. Kalau sempat Masjidil Haram giliran Indonesia yang ngurus, ini sering kena tunda bayar. Sekarang tunda bayar. Nanti ada pemadaman listrik. PLN kan tekor terus kan, padahal tidak ada yang ngutang. Kalau ngutang diputus, tapi tekor terus. Kok bisa ya?
Alhamdulillah sering putus. Anak saya kira kalau sempat giliran kita yang ngurus, seringlah pemadaman berkala. Pemadaman berkala. Pas sedang sholat tarawih padam padam lampu di Masjidil Haram. Terbayang tuh kalau sempat padam lampu di Masjidil Haram. Nah, terbayang hiruk pikuknya. Kalau sempat ada kotak impak yang berjalan waktu khatib Jumat, terdengar lagi orang khutbah tuh. Kerak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah sampai dengan izin Allah kemudian negara yang Allah berkahi, Arab Saudi, semuanya tanpa kotak impak. Alhamdulillah untuk listrik per bulan hanya lebih kurang berapa sih? 78 miliar ya per bulan. Uang listriknya aja. Bisa dianggarkan enggak? Kayaknya Istiqlalnya 300 juta listrik sebulan payah bayarnya kayaknya. Masih mengandalkan kotak impak. Ini 78 miliar per bulan. Kalau dulu semasa saya masih di sana, saya baca atau saya ketahui bahwa untuk Masjid Nabawi per hari operasionalnya hanya sekira 5 miliar rupiah sehari. Biaya operasional per harinya. Itu di mana kan di Indonesia? 5 miliar per hari sebulan. Sebulan 5 kali 30 cow. Berapa? 150 miliar setahun. Setahun 1000 apa? 1800 triliun. Miliar ya? Miliar ya? 1,8 triliun. Itu APBD. Rahul berapa tahun ini APBD-nya? Kan dikurangi kemarin kan? Kena tunda bayar lagi. Itu satu kabupaten. Itu baru biaya operasional Masjid Nabawi. Tuh bisa kita biaya ya? Kayaknya enggak ya. Pastikan aja enggak lah. Ya, enggak usah deh. Biarkanlah aja mereka ngurus. Tapi kalau antum ngurus nanti kuasai pula lah Hijaz itu nanti. Tapi Allah tak berikan kecuali kepada yang meninggikan agamanya, bukan yang menista agamanya. Mereka karena memuliakan agamanya, dijadikannya Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dasar negaranya. Jadi bukan undang-undang khusus peradilan agama, undang-undang khusus pernikahan, enggak. Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dasar. Kalau menurut tuan-tuan, kalau undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah, mungkin sesat? Mungkin sesat. Terus kenapa orang ini bilang mereka aliran sesat? Ustaz, kenapa antum bilang orang Arab Saudi itu aliran sesat? Cemburu. Antum nuduh orang lagi. Nah, siapa yang cemburu? Antum cemburu ya? Iya, cemburu buta ya. Nah, ma'asyiral kiram rahmati Allah. Nabi bilang, kalau kalian pegang teguh Al-Quran dan Sunnah, kalian tak akan tersesat. Tapi Nabi tidak bilang kalian tidak akan berbuat maksiat, bukan. Paham tak? Kalian tidak akan tersesat. Ya, orang sesat pasti bermaksiat. Tapi orang tidak tersesat, bukan berarti tidak bermaksiat. Tapi jalannya berada di jalan yang benar. Tetapi kadang-kadang tersungkur juga di jalan. Atau remnya belum sah, ada gerak, atau terlalu laju, atau terlalu lambat ditabrak kawan dari belakang, sah, dan semua itu terjadi. Biar lebih tahu nanti simak video saya
apa namanya, kecelakaan di jalan. Iya, itu judulnya, nanti salah tengok orang nih, kecelakaan di jalan lurus. Anda tidak sesat jalan, tapi masih terjadi kecelakaan. Jadi mengatakan mereka sesat hanya karena konser, salah. Karena konser di kita tiap malam, sah? Di kita tiap malam ya. Ada nih, kalau di apa namanya, ada nggak di Indonesia malam yang tak ada konsernya? Nggak ada kayaknya. Tiap malam ada konser, masya Allah. Mereka sekali setahun, baru ini juga bukan? Tapi jangan bilang Syekh setuju, nggak ada setuju, nggak ada minta pendapat Syekh tuh. Sebagaimana di sini kan juga orang tuh kan nggak minta pendapat Syekh juga kan? Belum pernah ya ada yang bikin konser nelpon saya dulu. Ustaz Dasman kami konser, ada dia minta izin? Nggak ada. Makanya antum bilangnya, bilang saya setuju, saya nggak setuju. Jelas? Jadi ulama di sana nggak setuju dia. Cuman orang tuh buat tanpa kuasa mereka. Karena ya begitulah kaum muslimin dan muslimat, kadang-kadang masuk orang-orang yang ahli maksiyah, dekat kepada penguasa, akhirnya mereka meluluskan keinginan-keinginan itu. Ulama tidak mungkinlah setuju. Lalu mereka diam. Weh, ini ada diam, di waktu diam harus diam, di waktu bicara harus bicara. Antum bilang diam, tahu antum semuanya. Mau diam mereka, memang diam. Antum tahu dari mana? 24 jam bersama mereka. Oh enggak, mereka enggak demo. Oh iya, memang enggak pakai aksi. Di sana ulama enggak pakai aksi, karena Nabi melarang bikin aksi terang-terangan kalau menasihati pemerintah. Itu kata Nabi. Oh enggak bisa. Kalau enggak bisa itu berarti enggak ikut Nabi. Kita terpilih aja jalan sendiri. Sah? Ya, bukan kita katakan maksudnya apa namanya enggak mungkin, menurut antum enggak mungkin, tapi menurut mereka mungkin, bisa. Alhamdulillah. Maka Syekh Muslimin katakan, orang banyak mengatakan kami enggak menasihati pemimpin. Lalu jawab beliau, apakah setiap kami menasihati kami harus sampaikan ke publik? Ada kewajiban itu? Ada kewajiban itu? Saya sekarang menasihati misalnya Pak Gubernur, habis saya nasihati, wajib saya sampaikan ke masyarakat? Hah? Saya bilang, saya sudah nasihati Gubernur tuh, katanya, tapi dia tetap juga tidak mau. Bagus enggak? Woi, bagus enggak? Iya enggak lah. Karena kalau disampaikan, ada dua kemungkinan, dia ikut nasihat kita. Orang-orang yang berseberangan dengan kita bilang, masa gara-gara Dasman sah mau diatur oleh Dasman, rusak reputasi pemimpinnya. Kalau sempat dia tidak ikut apa yang saya nasihati, dah berbusa mulut lama nasihatinya, dasar pemimpin zalim, akhirnya tidak baik juga. Jelas? Maka itulah hikmahnya kenapa Nabi suruh memberi nasihat dalam keadaan tertutup. Tuan-tuan saja nanti, ikhwan, akhwat, nanti kalau dihisab di padang mahsyar dengan hisab tertutup, antum tinggal ganggu-ganggu, tidak banyak cerita. Kata Allah, nih kamu buat ini, benar tidak? Benar ya Allah. Ini benar. Kata Allah, kami tutupi dulu, sekarang kami ampuni, masuk surga. Tapi kalau dihisab secara terbuka, dibuka aib kita depan halayak ramai, antum mau langsung mengaku? Woi, langsung mengaku? Tidak percaya, tengoklah besok padang mahsyar. Semua yang dihisab terbuka akan melakukan jidal, akan membantah. Tidak ya Allah, kan malu sama orang. Sah? Maka pemerintah juga kayak gitu. Antum sendiri juga kayak gitu, sah? Ketika dinasihati di depan orang ramai, pasti akan bela diri, sah? Pasti akan bela diri. Walaupun misalnya tidak mengingkari, tapi berikan alasan-alasan. Tapi kalau sudah tertutup, datang anak ke antum atau saudara datang ke antum, oh ya saya silap, mungkin lebih mudah menerima, sah?
Maka nasihat itu kata Nabi SAW harus diberikan dalam keadaan tidak depan publik. Wallahu musta'an. Sampai situ kaji kita. Kenapa ya? Karena azan? Enggak, bukan karena azan tadi itu. Hah? Oh, mau azan itu? Oh ya azan lah. Fadal. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Hayya 'ala shalah. la hawla wa la quwwata. Hayya 'ala shalah. La hawla wa la Hayya 'alal falah. la hawla wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La hawla wa la Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. As-salatu qamah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang jenis ini semuanya mawjudun nassan fi kitabillah, ada secara nas dalam kitabullah, wa mawjudan amman, ada di umumnya ahli Islam, yang quluhu awamuhum, diriwayatkan oleh banyak orang secara umum, an amman madha min awamihim, dari generasi secara umum sebelum mereka. Jadi generasi sebelumnya menukil kepada kita secara umum. Misalnya sahabat menukil bahwa salat 5 waktu adalah kewajiban, diterima juga secara umum oleh generasi tabi'in. Generasi tabi'in juga semuanya menukil secara masal bahwa salat adalah
adalah wajib. Jadi bukan berita orang per orang, bukan ahad lagi. Semua orang memaklumi itu semuanya. Atau misalnya masalah membunuh adalah dilarang. Seluruh generasi sahabat menukilnya kepada seluruh generasi tabi'in kepada tabi'in. Nah, maka ini makna perkataan Syekh Al-Imam rahimahullah ta'ala, mewujudan secara nas, secara tekstual dalam kitabullah, di Al-Quran banyak, di hadis banyak, kemudian dan dapat di kalangan kaum ahlul Islam juga banyak dinukil oleh mereka secara massal, amman madha min awamihim, dari generasi yang terdahulu, yahkunahu ar-rasulillah, generasi pertama menukil, menceritakan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satu orang pun yang tidak tahu itu, semua tahu. Wala yatanaza'una fi hikayatihi wala wujubihi alaihim, tak terjadi sedikit pun perselisihan antara mereka dalam menceritakannya, dan tidak pula tentang hukum wajibnya. Tidak pernah kita dengar dua orang sahabat mengatakan, satu mengatakan solat tidak wajib, yang satu mengatakan wajib. Nah, atau satu mengatakan solat 5 waktu, yang satu bilang 3 waktu. Tidak ada perselisihan. Jelas? Semuanya meratkan sama. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Nah, ini kalau sudah terjadi yang seperti ini, kaum muslimin dan muslimat, maka tidak boleh lagi kita mengadakan pendapat yang lain. Dan ini yang terjadi pada masalah-masalah akidah juga. Mereka ketika menukil atau menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal yang gaib, maka mereka semuanya menceritakan hal yang sama kepada generasi setelahnya. Lalu datang orang mempermasalahkan itu dan menjadikan semasalah yang diperdebatkan, akhirnya menyesatkan umat karenanya. Seperti masalah-masalah akidah yang sekarang sering diperdebatkan oleh orang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ilmul 'am alladzi la yumkinu fihi al-ghalatu min al-khabar. Ini ilmu yang bersifat umum yang tak mungkin terjadi kesalahan pada menceritakannya. Tak mungkin terjadi kesalahan pada menceritakannya. Walat ta'wil, dan tidak bisa ditakwilkan lagi, dirubah maknanya. Wala yajuzu fi tanazu', dan tidak boleh terjadi perselisihan pendapat dalam masalah ini. Alhamdulillah, tidak ada umat Islam yang berselisih pendapat tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Tidak ada perselisihan pendapat di antara umat Islam tentang haramnya zina. Tidak ada perselisihan antara umat Islam tentang haramnya mencuri. Tidak ada perselisihan pendapat antara umat Islam tentang minum khamar, halal haramnya. Walaupun terjadi nanti perselisihan ini khamar atau bukan, tapi kalau terbukti itu khamar, semuanya sepakat mengatakan haram. Nah, ini yang maksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tak mungkin pula ditakwilkan bahwa ini maksud dengan salat itu adalah heling-heling saja. Kan ada yang bilang kalau sudah heling dah selesai salat. Lalu dia berdalil dengan wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk zikir kepadaku, untuk mengingatku. Kalau sudah ingat tidak perlu salat. Ini orang terlalu pintar, sehingga kajinya tidak tidak benar. Jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang mohon maaf ketika orang tidak taat, gampang kena syubhat. Orang sudah jelas dari generasi-generasi menukil bahwa salat yang dimaksudkan mendiri salat itu adalah salat 5 waktu. Nah, tiba-tiba dia pintar sendiri dia. Asal sudah ingat Allah berarti sudah salat. Di mana dia dapat? Di mana dia dapat? Wangsit dari syaitan.
Ya. Jadi oleh sebab itu cerdas tidak ada jaminan dapat hidayah. Hafalan kuat tidak mesti istiqamah. Karena kalau dalam ilmu riwayat hadis ada rawi yang hafiz lakin kadzab, pendusta. Ada yang hafiz tapi adalah gulu dalam bid'ah. Jadi oleh sebab itu kita tidak akan terkagum dengan orang cerdas. Kita tidak akan terkagum-kagum dengan orang yang kuat hafalan walaupun hebat dari komputer. Karena komputer lebih hebat malah, tapi tidak bisa dijadikan syekh. Sah? Bisa dijadikan komputer syekh? Kan tergantung inputnya. Kalau inputnya betul keluarnya. Kalau inputnya salah, apalagi kalau sudah error pula dia. Sah? Error dia. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat hebat, cerdas, IQ tinggi, hafalan kuat, jawaban cerdas, pandai berpikir, itu tidak jaminan. Karena jaminan itu adalah taat dan mau mendengar apa yang diturunkan Allah dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal dulu kenapa? Apa kurang cerdasnya? Seluruh berita yang datang dari Nabi dicernanya, dianalisanya, tidak sesuai dengan fakta historis, tidak sesuai dengan data empiris, tidak sesuai dengan kajian akademis, akhirnya dia tolak. Sah? Tapi Abu Bakar Siddiq tidak. Dia membenarkan karena datang dari yang benar, yang tak pernah berdusta. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah kemajuan teknologi, orang menemukan ternyata Abu Bakar yang benar. Makanya data empiris, fakta historis, kajian akademis yang dilakukan orang pintar Abu Jahal dan kawan-kawan terbukti salah total. Makanya menjadikan bahan penelitian orang sekarang untuk membatalkan Al-Quran dan hadis, ini mengulang metodologi Abu Jahal kembali, menghidupkan metodologi Abu Jahal, yaitu menolak fakta Al-Quran benar, hadis Nabi SAW benar, dengan kajian yang kadang-kadang saat ini benar, nanti berganti masa terbukti hukum yang dihasilkan penelitian itu tidak benar. Maka jadi orang taat sajalah ya. Syekh, wih, nak mau antum? Yang nyuruh taat Allah dan Rasul saya tidak mau. Jangan dengarkan orang-orang cerdas itu, tapi dengarkan orang-orang taat. Jelas? Jangan dengarkan orang-orang hebat itu, tapi dengarkan orang-orang yang tunduk pada Allah dan Rasul. Karena selalu koar-koarnya hanya mengatakan orang-orang taat itu pikirannya sempit, pikirannya tidak berkembang, hanya menghafal-hafal teks-teks dan kitab-kitab Al-Quran dan hadis. Tapi yang bicara tidak ada yang bisa dikerjakannya. Lebih baik hafal hadis satu, diamalkan satu, daripada hafal hadis 1000, dianalisa, dibuat kajian-kajian, ujung-ujungnya tidak dipercayai dan tidak diamalkan. Tidak guna yang seperti ini. Walaupun bicaranya besar, kita tidak perlu orang-orang yang bicara besar, tapi kita perlu orang-orang yang punya karya besar. Umar dulu dibacanya Taurat, direbut oleh Nabi di tangannya, mutahawwikuna ba'dal hidayati ya Ibn al-Khattab, nak cari kesesatan secara dapat petunjuk Ibn al-Khattab. At-Taurat pada asalnya kitab suci, cuman karena sudah dimasuki perubahan-perubahan oleh orang-orang hebat, yaitu Yahudi. Orang Yahudi itu cerdas-cerdas, mereka rubah-rubah ayat-ayat. Maka kata Nabi kepada Umar, ini adalah sumber kesesatan. Dan itu juga terjadi dengan orang Islam yang menjadikan ayat Al-Quran sebagai sumber kesesatan. Orang cerdas dalam Islam menjadikan Al-Quran sebagai sumber kesesatan. Tentu dah capek nampaknya ya. Bilang aja, bilang sejujurnya. Nah, ya kalau udah capek saya siap aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi banyak orang cerdas menjadikan Al-Quran sebagai sumber kesesatan. Karena apa?
karena ruh taat pada dirinya sudah hilang. Seperti tadi ayat tadi, wa aqimus sholata dizikri, dirikan salat untuk ingat kepadaku. Kalau sudah ingat tidak perlu salat lagi. Memang ada yang lebih ingat kepada Allah dari Nabi SAW? Tidak ada. Tapi Nabi salat apa enggak? Salat enggak? Salat Nabi apa enggak? Hah? Pernah dia tinggalkan salat gara-gara sudah ingat Allah? Wih, pernah Nabi nggak salat gara-gara ingat Allah? Tidak ada. Berarti ini orang cerdas yang keblinger. Taib. Kemudian dari ayat juga orang menyesatkan umat. Wassalamun alayya. Lanjut Abu. Wassalamun alayya yaumah wulidtu yaumah amutu yaumah ub'atsu hayya. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, pada sahabat yang mulia. Dan di saat itu Nabi orang paling toleransi di dunia, tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Nah, tiba-tiba ada orang hebat nak Natal bersama. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Apa alasannya? Karena wassalamun alayya. Apa kalau orang Arab bilang salamun alayya, apa maknanya? Ucapan selamat ya. Wih, assalamualaikum, ucapan selamat ya. Hah? Ya Allah ya Rabbi. Kalau ada orang tamat pas di wisuda, tamat kuliah, orang Arab ucapan selamat apa dia bilang? Assalamualaikum ya, gitu ya. Hah? Tidak pernah ucap selamat bahasa Arab. Kalau ada orang sukses, misalnya sukses bisnis, antum ucapkan kepadanya assalamualaikum, gitu ya. Serius ini saya nanya, antum bilang apa? Assalamualaikum. Hah? Apa antum bilang? Selamat. Itu orang sakit tuh. Kalau orang Arab bilang itu orang selamat katanya. Maksudnya ucapan untuk orang sakit. Kalau orang yang berhasil dia ucapkan apa? Hah? Orang Melayu cakap apa? Tahni'ah. Hani'an lakum. Hani'an lakum. Bukan selamat. Kalau selamat dibilang dikira antum sakit tuh. Jadi kalau apa? Orang Arab nanti ziarah temui orang sakit, dia bilang selamat, jangan salah paham enggak? Selamat sakit maksudnya. Bukan, maksudnya dia doakan antum sehat. Selamat. Dia bilang gitu. Enggak pernah ya dijenguk orang Arab ya. Sakit dulu lah biar dijenguk. Dia bilang selamat. Nah, jadi kalimat salamun alayya yauma wulidtu, yaitu selamat lahir, gitu ya. Bukan ucapan selamat lahir, tapi ada doa keselamatan. Bukan ucapan selamat. Sebab kalau diartikan selamat nanti ada juga selamat mati nanti. Kan ada salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu, pada hari saya mati. Berarti selamat mati. Kalau diartikan selamat lahir, berarti kalimatnya salamun alayya yauma wulidtu, selamat kepadaku pada hari dilahirkan, dan selamat pada aku dimatikan. Berarti selamat mati. Jawablah Ustaz. Ada ucapan selamat mati? Hah? Ada. Berarti di sini bukan ucapan selamat. Bukan ucapan selamat. Jelas? Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Nah, lalu orang-orang pintar tapi tidak taat menafsirkan ayat. Lalu cari-cari. Dulu orang-orang Islam berperang sama orang kafir. Makanya Nabi tidak sempat kirim ucapan selamat. Masya Allah. Ini ngado-ngado. Nabi berapa kali beliau berjihad?
Tidak ada yang nawab rupanya dia. 17 kali beliau berjihad. Berapa kali dia ngirim pasukan? 47 kali. Terus adanya berjihad di bulan Desember. Ya maka jangan mengada-ngada. Makanya orang-orang pintar itu suka berpikir tapi tidak tahu fakta, kadang-kadang tidak berilmu tentang sejarah. Akhirnya mereka, karena yang paling masalah yang paling krusial pada mereka adalah tidak ada ruh ittiba'un Nabi sedikit pun. Keinginan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi toleransi. Dia hidup bersama orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi paling banyak perayaannya. Ada Nabi mengucapkan selamat pada orang Yahudi? Jawablah, nggak ada. Dan juga bertetangga di Syam dengan orang-orang Nasrani. Ada Nabi kirim papan bunga untuk orang-orang hari Natal di sana? Nggak juga. Makanya jangan tafsirkan ayat-ayat Al-Quran di luar tafsiran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sama ucapan, ya Allah takadus samawati wal ardu yatafattarna, ayaqulu takhadar rahman walada. Hanya ucapan. Mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih menjadikan atau mengambil anak. Bukankah itu hari Natal itu lahirnya anak Tuhan? Itu kita ucapkan selamat syirik. Nasallallahu alaihi. Makanya kita tidak butuh orang-orang pintar sekali, tapi kita butuh orang-orang taat. Karena orang taat itu pasti pintar, tapi orang pintar belum tentu taat. Orang-orang pintar belum tentu berilmu. Orang berilmu pasti pintar. Oleh sebab jangan kagum sama orang pintar, yang kagum sama orang cerdas, tapi kagumlah pada orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang pintarlah yang banyak menyesatkan, orang-orang cerdaslah yang banyak menyimpangkan kita dari jalan yang benar. Kecuali mereka orang-orang cerdas yang taat, orang-orang cerdas yang patuh pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mau mengikut dan tidak mau menyimpang. Semoga Allah beri hidayah kepada siapa yang menyimpang dari jalan yang benar, dan kita dikokohkan tetap istiqamah di atas jalan yang benar sampai akhir hayat kita nanti. Berat, jangan doakan berat. Semoga Allah tidak menguji kita dengan ujian yang berat. Tapi kalau ketika dia datang, ya harus kita pegang. Walaupun kata Nabi seperti memegang bara di tangan, bara api. Tapi doakan jangan sampai kita diuji dengan megang bara api. Jangan minta ujian. Tapi kalau sudah dihadapkan pada hal yang demikian, kita doakan semoga Allah kuatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bagian yang kedua di pertemuan kedua. Kita tutup aja dulu ya. Ada yang mau bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh uang zakat kita alokasikan ke bencana alam seperti sekarang? Saya pernah ditanya orang seperti itu, saya bilang, kalau antum punya uang berikan aja lah. Nanti kalau habis uang antum kan tidak perlu bayar zakat lagi. Paham? Kita kan tidak dituntut bayar zakat kalau zakat sudah tidak ada. Sekarang kan zakat belum jatuh tempo. Saya punya uang 120 juta. Saya infakkan 80 juta. Tinggal 40. Pas Ramadan jatuh tempo, tidak ada lagi, tidak wajib zakat. Jadi menurut Anda tidak perlu ditanyakan itu. Ada uang, bantu saja. Soal zakat nanti dihitung. Kalau ternyata Allah ganti dengan ganti yang lebih banyak nanti, kita bayar zakat waktu itu. Kalau tidak ada gantinya, kita tidak wajib zakat lagi. Atau misalnya sekarang kita
bayar tapi nisab tetap ada, tetapi zakat sudah mulai berkurang. Kalau misalnya antum punya 1 miliar, antum infakkan 200 juta, otomatis 200 juta berapa zakatnya? 100 juta 100 juta berapa zakatnya? Dasar tidak pernah berzakat sama ya. 2 juta setengah. Iya ya. 2 juta setengah. Kalau 200 juta 5 juta. Sah? Kalau antum infakkan sebanyak 1 miliar, antum infakkan 900 juta. Pas jatuh tempo tadi tidak ada wajib zakat lagi. Jadi oleh sebab itu menurut ana berikan saja di luar zakat. Karena instrumen infak sedekah itu banyak. Tapi kalau seandainya juga misalnya ya saya tidak nyaman juga dari besok tidak bayar zakat lagi, ya saat ini mereka asnaf masuk, miskin masuk, fakir masuk, semua masuk mereka sekarang itu. Sah? Ibnu Sabil tidak ada lagi, semuanya habis. Maka berikan, tidak ada masalah. Misalnya sekarang bencana rumahnya tertimbun, tentu barang-barang semuanya habis. Kadang pakaian tak ada. Kalau memang antum tidak mau beri yang lain-lain, ambil dari zakat yang dimajukan pembayarannya, boleh, tidak ada masalah. InsyaAllah ta'ala. Karena untuk apa? Fuqara wal masakin. Cuman permasalahannya mungkin masalahnya di sini. Antum mencari pendapatan di tempat ini. Yang paling berhak adalah orang sini, bukan orang lain. Apakah kebutuhan yang di sini sudah terpenuhi semuanya sehingga kita syarat memindahkan zakat ke tempat lain? Sebab para ulama sudah terpenuhi hak yang ada di tempat itu. Karena tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya di tempat itu dan dikembalikan ke orang miskin yang ada di tempat itu. Jelas? Oleh sebab itu saya tak menyarankan dari zakat. Karena zakat itu sisa-sisa harta kita. Mohon maaf, istilahnya kotoran harta kita yang kita bersihkan. Ambil yang bersihnya, Allah ganti. Ya saya tidak sanggup banyak. Kan siapa yang suruh banyak? Ya, yang antum berapa ikhlas. Kalau ikhlas semuanya bagus sekali. Tapi kalau ikhlas hanya seikhlasnya, beri saya seikhlasnya. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau seandainya memang tidak ada jalan loh Ustaz, memang zakat aja yang bisa saya beri, berikanlah insyaallah. Ya mudah-mudahan Allah terima, karena memang mereka sangat saat ini lebih membutuhkan dari sebagian besar orang miskin yang ada di tempat kita sedang berada. Wallahu ta'ala alam. Tapi hukum asalnya zakat tak boleh dipindah ke tempat lain kecuali kebutuhan di tempatan sudah terpenuhi semuanya. Maka Allah berikan instrumen yang banyak dalam berbuat kebaikan. Maka infak, sedekah banyak instrumennya. Ada hibah, ada hadiah, ada sedekah, ada tabarru'ah dan sebagainya. Kalau zakat kan terbatas, nisabnya juga terbatas. Sekarang di antara yang menerima ada orang kaya sebagian, tapi saat ini dia sedang butuh. Allah Ta'ala alam. Mungkin di tempat lain hartanya banyak. Jangan di luar negeri ada juga sebagian hartanya. Cuman yang di sini yang di sana tidak bisa diakses, yang di sini sudah hilang semua. Dia butuh bantuan, kita bantu. Nah, karena sifatnya ini kan kontemporer, temporer. Artinya saat ini sampai mereka bangkit kembali dan kita pun memperlihatkan bahwa kita peduli. Wallahu ta'ala alam. Nah, jadi kalau saya menganjurkan bukan dari zakat terbatas. Ya misalnya antum punya 100 juta, 2 juta setengah antum beri. Tapi kalau seandainya hadiah dari 100 mungkin keluar 20 kan? Misalnya punya duit semiliar hanya 25 juta. Tapi kalau seandainya dari hadiah kita, infak kita mungkin datang 200 juta. Kan dari 200 juta kan 1/5 cuma. Nah, itu piti salju lur kan? Piti salju, bukan piti dingin, bukan piti panas. Kalau duit panas tentu untuk perkirakan. Misalnya uang ini uang modal kita, yang keuntungan dari 1 miliar itu hanya 200 juta. Antum berikan 200 juta, kalau zakat hanya 5 juta. Tapi kalau seandainya hadiah atau sebantuan bisa 50 juta.
Insya Allah sampai saya Ramadan mungkin bisa umroh lagi sekali, masih berlebih uang itu untuk makan. Dan selanjutnya serah sama Allah. Allah akan ganti yang lebih baik. Bisa saja mungkin di Ramadan jualannya sudah 5 kali lipat dari biasa. Bagi Allah kan mudah kan? Sah? Bagi Allah mudah. Enggak juga, alhamdulillah makan kita juga belum habis semuanya. Bagi ini bagi yang duit banyak. Bagi kita-kita ini yang gaji-gaji 3 juta ya. Nah, mau sanggup kasih 3 juta semuanya kan enggak apa-apa juga. Sah? Nah, tapi setidaknya ada sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Wabillahi taufiq. Karena yang nanya zakat tentu orang yang berduit ini. Kalau diambil dari zakat sedikit, kalau diambil dari instrumen lain pasti lebih banyak. Wallahu taala alam. Nah, silakan. Takut bertanya, nampak konsekuensinya besar ya. Nah, baik. Terima kasih dan mohon maaf. Insyaallah kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.